Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam podcast Media Asuransi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait reksadana. Dan kita juga, seperti kita ketahui ya, kalau reksadana ini juga mulai populer di kalangan anak milenial dan anak muda. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih lanjut dengan narasumber kita. Di sini ada Mas Arianto Dipo, investment analyst dari Bareksa. Gimana sih sebenarnya tren investasi reksadana di kalangan milenial? Terus ada nggak sih strategi khusus yang bisa kita terapkan gitu ya dalam berinvestasi reksadana ke depannya gitu? Selamat siang nih Mas Ari. Halo, apa kabar nih? Mas Ai, Sehat ya? Sehat selalu. Oke, ini kita ngobrol soal reksadana sekarang ini kan makin populer ya, Betul. terutama di kalangan anak muda nih Mas Ari. Nah, kalau Mas Ari sendiri ngelihat gimana nih trennya itu cenderung memang meningkat dari tahun ke tahun atau seperti apa nih Mas untuk investasi di reksadana sendiri? Oke, kalau di selama saat ini ya di industri reksadana sendiri, kita lihat dari tahun semenjak adanya investasi secara teknologi gitu ya, terutama dari melalui kemudian berinvestasi melalui aplikasi ataupun dari website gitu ya, itu semakin meningkat gitu, terutama dari golongan milenial dan usianya di 24 tahun hingga 35 tahun kayak gitu. Kita lihat dari tahun 2019 itu sampai sekarang tuh peningkatannya cukup fantastis ya gitu, apalagi terutama pas masa pandemi gitu ya. Kali mungkin di saat pas masa pandemi itu generasi milenial ini makin aware gitu dengan banyaknya konten edukasi juga gitu dan beberapa influencer lah ya, influencer financial gitu. Jadi mereka semakin melek gitu akan edukasi secara yang baik terutama di bidang reksadana gitu. Jadi memang trennya terus meningkat ya untuk di investasi reksadana sendiri ya Mas Ari ya? Iya betul Mas Ai. Kalau kita ketahui kan 2 tahun belakangan ini kan ada pandemi ya, ada krisis global juga. Di Indonesia sendiri juga ya nggak juga ya cukup terdampak juga lah dengan krisis ini. Nah kalau di reksadana sendiri secara kinerja seperti apa nih? Apakah agak sedikit menurun atau sebenarnya gimana nih Mas Ari? Kalau dari sisi reksadana sendiri ya terutama kalau justru ada kenaikan gitu, terutama di reksadana pasar uang ya gitu yang sifatnya karena mereka mengandalkan likuiditasnya gitu kan. Jadi selama pas masa pandemi itu cukup banyak juga nggak cuma hanya generasi milenial tapi juga yang generasi X gitu, generasi Y juga berinvestasi di reksadana gitu. Terus mereka juga lebih baik juga masuk ke reksadana pendapatan tetap gitu. Walaupun di awal-awal pandemi sempat ada penurunan sedikit gitu ya, karena mungkin mereka mencairkan ya investasinya mereka gitu, tapi semenjak itu mereka langsung naik lagi gitu untuk di industri reksadana itu sendiri. Oke, jadi yang banyak justru masuk baru itu di pasar uang sama pendapatan tetap ya? Betul. Untuk jenisnya ya, betul, Mas Ari ya? Betul. Kalau di saham mungkin agak sedikit turun ya kali ya? Iya, karena kan kalau kita tahu sendiri ya pas pandemi sendiri itu pasar saham nggak cuma di Indonesia aja, tapi secara global juga turunnya cukup signifikan gitu ya, kayak gitu Mas Ai. Nah, kalau in term of investasi, reksadana ini kalau Mas Ari lihat gitu ya, memang banyak diisi sama kalangan anak muda atau sebenarnya ada kalangan lain yang lebih dominan atau gimana nih Mas Ari? Dalam arti jumlah nasabah ya, lebih banyak tuh disukai sama kalangan yang mana sih kalau reksadana ini? Kalau reksadana sih so far masih didominasi sama anak muda juga anak gitu muda ya, karena kan rentang usianya di 24 sampai 35 tahun gitu ya. Itu masih cukup mendominasi saat ini gitu. Tapi secara sisi nilai mungkin generasi yang umurnya 35 tahun ke atas itu menyumbang lebih banyak ya, karena kan mereka lebih mempunyai stabilitas finansial yang lebih mature gitu. Nah, sekarang juga nih kalau kita lihat belakangan ini banyak muncul investasi baru lah, instrumen-instrumen investasi baru lah. Ada kripto, gitu kan, ada NFT dan lain-lain. Nah, ini berdampak nggak ke reksadana dalam in term of pertumbuhan gitu ya, dalam arti pertumbuhan jumlah nasabah gitu ya. Mungkin kan pasti ada sebagian yang beralih lah ke investasi yang lebih baru gitu. Ya, either itu ikut-ikutan atau mungkin memang tertarik gitu ya. Kalau Mas Ari lihat gimana nih? Apa berdampak atau enggak ya ke reksadana? So far kalau dengan adanya investasi baru ya, itu kan ibaratnya kalau dalam prinsip investasi kan ada diversifikasi gitu, dan kemarin juga seperti kripto, terus NFT itu booming ya, mereka ada ketertarikan lah ke sana gitu. Jadi mungkin dari porsinya investasinya misalnya sebulan 10 juta nih, dengan adanya kripto mungkin
mereka mau coba jadi reksadana 9 juta, terus kripto NFT-nya 1 juta gitu. Jadi mungkin dari sisi volume investasinya aja gitu, secara value-nya juga gitu, yang mungkin sedikit lebih rendah pada saat waktu kripto itu booming ya gitu di 2021 itu ya, kan sempat yang waktu itu ada yang naiknya sampai berapa ratus kali gitu, mungkin jadi kayak orang pengen coba gitu. Jadi memang adalah shifting sedikit mungkin kali ya Mas Ari, tapi sebenarnya secara signifikan nggak terlalu mempengaruhi juga ya. Betul. Untuk in term of value-nya ya. Nah, kalau dari sisi point of view Mas Ari nih, apa sih yang membuat reksadana ini cocok buat instrumen portofolio anak muda nih atau kalangan milenial? Emang karakter resikonya cocok nggak sih, atau mungkin ada pertimbangan apa nih yang menurut Mas Ari? Jadi kalau untuk kita ya sebagai generasi milenial ini, kita kan justru dengan begitu banyak informasi, dengan begitu banyak pilihan, reksadana itu mampu ya menjadi jawaban gitu buat kita semua. Apalagi yang ingin mendiversifikasikan uangnya nggak cuman di deposito ataupun ya tabungan biasa gitu. Jadi ini dipilihkan oleh manajer investasi yang tentunya berpengalaman ya gitu, dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalnya kenapapun, kalau misalnya ada kasus pun, uang kita tetap sebenarnya aman ada di bank kustodian gitu. Dan sebenarnya kalau untuk menjadi pilihan ke depannya itu juga oke gitu, karena kita lihat apalagi dengan misalnya kalau misalnya generasi anak muda gitu ya, kayak aku umurnya 24 tahun ini, dengan misalnya usia pensiun masih di 55 tahun, itu kalau daripada kita misalnya berinvestasi saham secara langsung yang kita nggak ada waktu nih gitu, karena kan sekarang prinsipnya generasi milenial itu hustle everyday gitu ya, ingin mengerjakan sesuatu terus bisnis apa segala macam, mungkin kurang ada waktu untuk memantau market nih gitu. Jadi mungkin reksadana saham dan reksadana indeks bisa menjadi pilihan gitu, dengan yang time horizonnya masih 30 tahun lagi gitu, Mas Ai. Iya. Jadi itu ya. Jadi memang sebenarnya cocok lah untuk jadi salah satu instrumen portofolio investasi ya buat kalangan anak muda ya. Terlepas mereka mau melakukan diversifikasi ya nggak ada masalah juga ya. Gitu ya, Mas Ari. Nah, ini pertanyaan mungkin yang banyak ditanyakan semua orang. Nah, kalau kita mau invest di reksadana, strateginya seperti apa nih Mas Ari supaya return-nya optimal gitu yang kita dapat nih? Mungkin bisa di-share Mas Ari. Ya, pertama pasti tentunya kita harus ini dulu ya, punya tahu financial goals kita apa dulu ya. Tentuin dulu itu pertama. Jadi kalau misalnya let's say untuk butuh dana darurat nih, pasti kita tentuinnya di reksadana yang sifatnya minim resiko gitu. Dan pasti misalnya dari 100% investasi di reksadana akan ditetapkan di 80% misalnya di reksadana pasar uang, 20% sisanya reksadana pendapatan tetap gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya tadi seperti kayak aku ingin mempersiapkan pensiun gitu ya, itu pasti reksadana sahamnya itu akan diperbesar gitu, dengan biasanya di 70%, 20%-nya reksadana pendapatan tetap, dan 10%-nya reksadana pasar uang gitu. Jadi tergantung financial goals-nya untuk apa gitu. Betul. Ya. Jadi bisa diversifikasi juga strateginya berarti ya. Betul. Tergantung financial goals-nya masing-masing. Karena orang kadang-kadang kan ada yang jangka pendek ya, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang juga ya. Jadi bisa disesuaikan juga, dan tentunya dengan profil resikonya juga ya, Mas Ari ya. Karena kan nggak semua orang sama ya. Ada yang agresif, ada yang mungkin konservatif juga gitu. Nah, kalau dalam masa krisis seperti sekarang ini, yang paling perform reksadana jenis apa nih Mas Ari nih? Kalau kondisinya seperti sekarang, kita anggap krisis lah gitu ya, krisis ekonomi global gitu ya. Paling aman atau paling perform di jenis reksadana apa nih Mas Ari? Kalau sebenarnya untuk saat ini ya, dengan berita yang kalau sobat finansial perhatikan gitu ya, banyak yang tidak pasti, ada tiba-tiba ada sentimen A, sentimen B gitu ya. Itu sekarang tuh yang selama setahun terakhir tuh yang cukup perform adalah reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi tentunya gitu. Karena mereka kan tidak terlalu fluktuatif ya gitu, dan tidak begitu diperdagangkan secara aktif. Jadi sehingga nilai aktiva bersih dari reksadana tersebut tidak turun gitu. Jadi selalu memberikan optimize return gitu yang baik kayak gitu. Dan reksadana pasar uang juga cukup performing cukup baik ya, walaupun kita lihat selama tahun terakhir itu tingkat deposito yang cukup rendah gitu kan. Dan reksadana saham juga reksadana indeks itu juga ada yang performing yang cukup baik gitu ya. Contohnya ada kemarin sempat ada beberapa yang
berbasis Serika Hati itu cukup performing cukup bagus gitu. Oke. Jadi memang cenderung ke instrumen-instrumen yang lebih moderat atau konservatif kali ya Mas Ari ya. Karena memang masa istilahnya penuh dengan ketidakpastian ya sekarang ini tuh ya. Banyak berita atau sentimen muncul apa langsung koreksi. Nanti sentimen ada apa lagi langsung naik kayak gitu ya. Jadi mungkin itu. Jadi lebih banyak komposisi portofolionya di instrumen yang moderat kali ya, moderat atau konservatif gitu. Nah, reksadana sendiri kan in term of jenis ya, produknya kan banyak banget Mas Ari ya. Satu jenis reksadana aja bisa ratusan mungkin kali ya produknya ya. Iya, bisa. Nah, cara kita memilih yang bagus tuh gimana Mas Ari gitu? Kita kan nggak mungkin bandingin satu persatu kan, karena banyak sekali pasti kan. Nah, gimana tuh Mas Ari? Tipsnya mungkin? Tentunya pasti Sobat Finansial juga perlu memperhatikan track record-nya ya, gitu dari sisi baik secara historis dana kelolaannya, apakah dia pernah kena kasus atau enggak gitu. Terus lihat juga dari sisi historical performance-nya gitu. Dan teman-teman Sobat Finansial juga bisa mengecek melalui fun fact sheet ya gitu yang bisa dilihat dan mereka update sebulan sekali gitu. Jadi mereka teman-teman bisa dilihat juga gitu. Nanti Sobat Finansial juga bisa cek di aplikasi Bareksa ataupun website Bareksa gitu. Di sana kita menyediakan barometer gitu. Di sana yang membuat Sobat Finansial tuh lebih mudah memilihnya gitu. Jadi kita di situ juga menggunakan analisa independen. Jadi kita nggak ada kepentingan apapun terhadap manajer investasi siapapun gitu. Oke, jadi memang harus dilihat track record-nya juga ya. Betul. Karena dengan segitu banyaknya produk, nggak mungkin kita bandingin satu persatu ya Mas Ari ya. Jadi memang harus dilihat track record-nya. Dan sekarang juga mungkin banyak juga agregator juga sih ya yang bisa memudahkan nasabah untuk mencari ya mana yang lebih bagus buat mereka gitu ya. Betul. Nah, kalau dari sisi nasabah sendiri gitu Mas Ari ya, kalau misalkan dia bingung nih, kan masih investor pemula lah let's say gitu ya. Betul. Bingung nih, saya misalkan investor pemula, bingung saya nih, gimana cara ini kalau saya mau mulai investasi reksadana, apa yang harus saya lakukan nih? Mungkin Mas Ari bisa share apa nih kira-kira yang pertama kali harus dilakukan, terus stepnya harus ngapain aja gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga kan nggak tahu nih, kayak tadi Mas Ari bilang ada financial goal-nya. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu nih financial goal kita apa gitu kan, pengen ngapain, berapa lama. Mungkin gimana bisa kasih tips mungkin Mas Ari? Ya, mungkin kalau buat Sobat Finansial yang untuk ingin memulai investasi di reksadana ya, pertama pasti tentunya dana darurat teman-teman sudah tercukupi dulu ya Mas Ai gitu kan. Tapi itu balik lagi tergantung dengan tingkat kebutuhan apakah sudah berkeluarga ataupun masih single. Biasanya kan yang optimal ada yang bilang 6, ada yang 12 kali gitu. Dan itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Finansial juga ya gitu. Terus kedua juga pastinya harus punya dilindungi dulu oleh insurance gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Finansial nggak ada kenapa-napa gitu, amit-amit ada kejadian yang sudden ataupun sakit mendadak atau kritis, biasanya kan emang butuh uang yang cukup banyak. Jadi dengan ada insurance juga Sobat Finansial bisa tercover gitu dan tabungan dana daruratnya tidak terganggu. Barulah nanti di situ teman-teman bisa baru berinvestasi di reksadana ataupun instrumen investasi lainnya seperti itu Mas Ai. Idealnya berapa persen sih dari income kita nih Mas Ari kalau kita investasi gitu ya, nggak hanya di reksadana mungkin ya secara umum, kita ambil berapa persen nih kalau menurut Mas Ari tipsnya? Kalau idealnya ya kalau investasi itu 10-20% tuh ideal. 10-20% ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit kali ya Mas Ari. Tapi dengan catatan tadi ya, semua kebutuhannya udah terpenuhi dulu ya tadi ya, dana darurat, insurance dan lain sebagainya gitu ya Mas Ari. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Ari, kalau kitanya masih banyak utang gitu ya, penghasilannya sedikit, berarti kita belum bisa mulai investasi dong Mas Ari? Atau ada triknya atau gimana Mas Ari mungkin? Bisa juga melakukan investasi, tapi mungkin porsinya nggak sebesar yang tadi kalau misalnya dari yang dana darurat, insurance sudah punya gitu dan bebas hutang gitu ya. Tapi bisa karena kan di reksadana sekarang manajer investasi memberikan kemudahan gitu ya, dengan memberikan start investasi mulai dari 10.000 gitu. Jadi nggak ibaratnya sambil menunggu melunasi mengurangi cicilan lah ya ibaratnya, itu teman-teman Sobat Finansial itu bisa mencoba lah gitu. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Mas Ai gitu. Jadi
Dengan 10.000 kan ibaratnya resiko yang ditanggung oleh si investor reksadana itu kan cenderung minim ya, gitu. Kan ibaratnya 10.000 kalau sekarang mungkin di Jakarta beli nasi uduk doang atau nasi kuning pagi-pagi buat sarapan kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita simpulkan sebenarnya ya mulai sedini mungkin gitu kali ya Mas Arya, dengan kondisi kemampuan keuangan masing-masing lah gitu. Karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Ya seperti saya tadi tanya gitu kan, mungkin apalagi zaman pandemi kayak gini ya, banyak orang yang masih kesulitan lah secara keuangan gitu ya Mas Arya. Kalau nungguin uangnya banyak agak susah mungkin ya. Jadi ya mungkin mulai aja tapi sedikit-sedikit gitu kali ya Mas Arya tipsnya ya. Supaya juga mungkin ada harapan kali ya ke depannya tuh bisa istilahnya terakumulasi ya uangnya gitu Mas Arya. Jadi gitu kan kalau misalnya mau nambahin ya Mas Ai gitu. Jadi kan kalau sambil menunggu yang tadi tuh yang selesai cicilannya, jadi kan sudah merasakan cukup lama gitu ya. Misalnya kalau mobil, motor gitu ya, bisa kalau motor ya maksimal 3 tahun, mobil 5 tahun gitu ya misalnya. Sambil itu mereka rutin gitu ya, misalnya 10.000 atau 50.000 tiap minggunya atau tiap bulannya gitu ya. Nah itu kan mereka kan akan merasakan nih, oh ternyata kalau dengan nilai yang misalnya 50.000 aja gitu setiap minggu atau setiap bulannya, selama setahun bisa menghasilkan return sekian persen gitu. Gimana kalau misalnya saya menabung 5 juta atau 10 juta setiap bulannya gitu. Jadi mereka di situ lebih aware gitu. Jadi nggak cuma dari sisi konsumtifnya aja nih yang dibangun secara mindset gitu Mas Ai. Ya jadi mungkin bisa dipastikan atau bisa dikatakan reksadana ini bisa dimasuki oleh semua kalangan kali ya Mas Arya. Karena memang mulai investasinya juga nggak besar juga ya, kecil lah gitu ya, 10.000. Jadi mungkin semua orang juga bisa sebenarnya harusnya ya, karena memang ya nggak terlalu besar juga ya untuk 10.000. Lain halnya dulu mungkin masih agak 500.000, 1 juta waktu awal-awal ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih mudah gitu ya. Nah, kalau dari sisi diversifikasi nih Mas Ari, mungkin pertanyaan lebih lanjutnya nih ya. Selain reksadana sendiri kan sekarang banyak instrumen-instrumen baru lah seperti tadi saya bilang ya. Ada kripto, ada NFT, ya saham juga udah lebih dulu lah istilahnya naik gitu ya di kalangan anak muda. Ada obligasi juga segala macam. Nah, dari sekian banyak pilihan instrumen investasi, apakah reksadana ini memang salah satu yang menurut Mas Ari wajib ada gitu untuk di portofolio kita nih sebagai anak muda gitu? Atau gimana nih Mas Ari? Ya, menurut aku untuk reksadana tuh wajib ada gitu ya, terutama kalau misalnya sobat finansial ini udah sangat melek terhadap investasi seperti udah masuk ke saham ataupun obligasi ataupun tadi yang lebih high risk ya kripto ya gitu. Jadi seandai kata misalnya kalau pasar saham turun ataupun ada tanda-tanda nih bakal ada penurunan yang cukup signifikan, sobat finansial bisa langsung subscribe di reksadana, baik pendapatan tetap ataupun di reksadana pasar uang gitu. Lagi tergantung dengan kebutuhan likuiditas dari sobat finansial ya gitu. Karena kan kalau dari reksadana pasar uang biasa T+1 ya atau hari berikutnya biasanya udah langsung masuk ke rekeningnya. Gitu. Dan kalau nggak salah reksadana pasar uang tuh nggak ada fee-nya ya? Betul. Jual belinya ya? Betul. Jadi itu sangat membantu lah gitu ya dibanding mungkin instrumen lain yang fee-nya lumayan gitu ya Mas Ari ya. Oke Mas Ari, kalau Mas Ari lihat ke depannya prospek investasi reksadana sendiri gimana nih Mas Ari mungkin khususnya setelah pandemi lah, mungkin setelah masa normal, potensinya seperti apa Mas Ari lihat? Kalau ke depannya industri reksadana itu masih cukup besar ya bertumbuhnya dengan sekarang pendapatan per kapita kita juga mulai perlahan pasti tapi naik gitu ya ke depannya, dan visi pemerintah juga di 2040 Indonesia bisa jadi negara maju gitu ya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia itu ataupun di kawasan seperti China, Jepang gitu, kita masih tertinggal jauh nih dari baik sisi investasi gitu. Proporsi investasi terhadap produk domestik brutonya masih sangat kecil gitu. Jadi kita lihat di situ memang masih cukup bertumbuh dengan baik gitu. Jadi in the long term masih sangat bagus ya? Iya, untuk masih sangat bagus ya Mas Ari ya? Untuk jangka panjang lah gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih Mas Ari, kalau strategi dalam berinvestasi secara umum gitu ya, terlepas itu reksadana maupun instrumen lainnya gitu, kalau Mas Ari lihat gitu ya, mungkin dikaitkan juga dengan profil risiko, itu baiknya seperti apa sih Mas Ari gitu? Misalkan contoh ya,
punya portofolio 3 aja gitu, nggak usah terlalu banyak atau nggak usah lebih dari 3 atau lebih dari 5 misalkan, atau ada tips atau strategi tertentu nih supaya optimal gitu hasil investasinya nih, Mas Ari? Nah benar, itu pertama kita harus tahu ya resiko profil kita apa gitu. Kalau sobat finansial belum tahu resiko profilnya apa, bisa dicek banyak website yang bisa sobat finansial isi dan nanti akan memunculkan resiko profil tersebut. Nah baru nanti balik lagi disesuaikan dengan tujuan finansial, baru kayak tapi untuk di setiap asetnya, misalnya contoh di saham gitu ya, itu biasa kalau dari teman-teman kita di dunia industri keuangan biasa jangan terlalu banyak lah, jangan sampai seperti punya 20 saham atau 30 saham gitu, karena kan mungkin karena kita nggak fokus ya untuk mantaunya gitu ya, dan mendalami setiap perusahaannya itu kan perlu waktu nih Mas Ai gitu. Jadi biasanya kita menyarankan kalau untuk misalnya saham untuk di setiap kelas aset gitu ya, itu biasanya kita maksimal 5-10 gitu. Itu udah 10 pun itu udah sangat heavy ya biasanya gitu. Jadi walaupun harus diversifikasi, tapi juga nggak berarti banyak gitu ya, Mas Ari ya. Karena emang ya bingung juga kita ya mantaunya ya, kalau terlalu banyak ya. 1 atau 2 aja kadang susah gitu ya, apalagi banyak gitu ya Mas Ari ya. Jadi itu mungkin ya. Oke Mas Ari, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak nih Mas Ari, waktunya sangat insightful ya diskusi kita pada siang hari ini. Semoga nanti bisa jadi inspirasi lah buat sobat finansial di luar sana yang mau mulai investasi reksadana gitu ya. Jadi tipsnya, strateginya tadi udah di-sharing juga sama Mas Ari. Jadi bisa mulai kapan aja sebenarnya Mas Ari ya. Betul. Dengan investasi yang minim gitu ya. Dengan 10.000 aja udah bisa. Jadi siapapun bisa sebenarnya, tinggal ada kemauan atau enggak gitu ya Mas Ari ya. Nah itu nanti supaya hasilnya juga optimal kalau makin panjang gitu ya. Betul. Oke, makasih sekali lagi Mas Ari. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait topik-topik lain yang nggak kalah menariknya gitu ya. Oke, Sobat Finansial, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Arianto Dipo, investment analis dari Bareksa terkait tren investasi reksadana di kalangan milenial. Semoga memberikan insight yang menarik dan juga tips dan juga strategi yang bisa diaplikasikan buat Sobat Finansial dan bisa memaksimalkan return investasi dari Sobat Finansial semuanya gitu ya. Nah, sampai jumpa lagi di podcast Media Asuransi yang akan datang dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa, selamat siang.